Salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah akut yang sangat sulit diselesaikan. Dan begitu banyak dampak buruk untuk negara maupun bangsa Indonesia. Sebentar lagi kita akan memilih presiden. Setidaknya saat ini ada 3 calon. Dari ketiga calon presiden ini, siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah korupsi? Berikut pembahasannya akan kita bahas dalam video berikut ini. Kalau bicara masalah kasus korupsi, seakan tidak ada habisnya. Di setiap periode pemerintahan, pasti kasus korupsi menjadi persoalan yang selalu ada. Tidak tanggung-tanggung, yang menjadi pelakunya mulai dari menteri, anggota DPR, penegak hukum, kejaksaan, hakim, kepala daerah, dan lain-lain. Dan kalau saya lihat, korupsi hari ini sudah masuk ke setiap sendi-sendi pemerintahan. Mulai dari elit sampai di tingkat bawah. Misalnya di tingkat desa, banyak sekali kepala desa yang sudah dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi dana desa. Oke, kita kembali ke Pilpres 2024. Dari ketiga nama calon presiden, Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan, kita sepakat bahwa ketiga nama tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, dalam bidang permasalahan korupsi, hanya Pak Prabowo Subianto yang memiliki taring atau kapasitas untuk menyelesaikannya. Begini bos penjelasannya. Sebelum kita berbicara penegakan hukum, kita harus memperkuat atau mempertegas aturan atau undang-undang tentang korupsi, tentang tindak pidana korupsi. Karena undang-undang untuk kasus korupsi hari ini masih sangat loyo menurut saya. Coba kalau aturannya untuk koruptor itu misalnya hukuman mati, hukuman pancung. Kemudian koruptor ini dimiskinkan, dirampas aset-asetnya. Yang kemarin rame pun RUU tentang perampasan aset sampai saat ini belum ada progres. DPR pada diem aja kayaknya. Kenapa undang-undang korupsi di Indonesia masih sangat loyo? Karena dibuat oleh DPR. Sedangkan koruptornya banyak dari anggota DPR. Ya intinya DPR pasti kagak mau membuat aturan yang tegas-tegas. Takutnya lagi apes nanti ditangkap KPK, repot juga kan mereka. Bener gak bos? Nah poinnya sekarang sudah kita dapat nih bos. DPR itu, anggota DPR itu nurutnya atau takutnya cuma sama ketua umum partai. Dan Pak Prabowo Subianto adalah ketua umum partai Gerindra. Artinya kalau kita mau memiliki undang-undang yang tegas tentang korupsi, kuncinya ada di ketua umum partai politik. Anggota DPR itu manggut-manggut aja kalau sama ketua umum partai. Nih salah satu buktinya, saya apresiasi juga nih video ini. Anggota DPR cukup jujur juga ini. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Termasuk untuk melobi ketua umum partai lain levelnya ketua umum lagi. Bagaimana dengan Pak Ganjar dan Pak Anies yang bukan ketua umum partai politik? Silahkan ambil kesimpulan masing-masing bos. Oke, kalau kemudian kita memiliki undang-undang yang bagus, yang tegas terhadap koruptor, baru kita berbicara penegakan hukumnya, efek jera terhadap koruptor dan lain-lain. Kemudian kalau aturannya koruptor dihukum mati, mungkin para pejabat harus mikir-mikir 10 kali lipat untuk koruptor. Kalau sekarang kan karena aturannya masih loyo, orang-orang korupsi itu nggak ada takut-takutnya. Jadi kesimpulannya adalah dalam isu korupsi ini hanya Pak Prabowo Subianto yang memiliki kemampuan atau power untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.